Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semoga sehat senantiasa. Salam ceria, jangan lupa bahagia. Masih bersama Sukamto Sastro di Mejo Channel. Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, like, komen, dan share. Semoga ada manfaatnya. Ada beberapa hal yang kami sampaikan. Hari ini kami ingin mengambil satu tema yang kadang-kadang begini. Hidup kok kadang loyo ya? Kok nggak ada gairah ya? Kok hidup ini kadang-kadang semangatnya on off ya? Nah, kenapa ya? Kadang menyala, kadang redup. Tidak ada yang pasti. Kenapa ya? Pernahkah kita mengalami itu? Nah, dia setiap pekerjaan kadang kita mengalami semangat yang on dan off. Semangat yang kadang menyala, kadang hilang. Semangat yang kadang membara, kadang sirna. Semangat yang muncul berapi-api, tetapi mendadak letoy dan lemah. Nah, kenapa ini? Nah, ada penyebabnya, 6 penyebab ya. Semangat yang on off atau tidak bergairah alias loyo. Nah, kenapa bro? Begini, yang pertama adalah tidak stabil. Nah, apa ini tidak stabil? Ya jiwa kita bro, semangat kita tidak stabil. Lah kenapa tidak stabil? Nah, berarti ada sesuatu. Tidak stabilnya tadi kita tidak bisa menjaga stamina stabilitas. Nah, kita tidak bisa menjaga stamina kerja. Maka yang terjadi on off, tidak menyala. Loh kok bisa begitu? Bisa juga kita tidak cocok di bidang itu. Bisa juga sebenarnya cocok, tetapi kamu tidak enjoy di dalam pekerjaan ini. Bisa juga cocok, tetapi kamu kurang sungguh-sungguh. Ya, sehingga menyebabkan tidak stabilnya semangat atau semangatnya on dan off. Oke. Kemudian yang kedua, tidak lagi tertarik pada bidang yang kita kerjakan. Tidak lagi tertarik pada pekerjaan yang kita ampuh. Contoh begini. Saya pernah jadi penyiar radio di broadcast di Radio Suara RPM di RIA, Radio Irama Dinada Penularan Solo, kemudian di Ramakusala. Pada titik tertentu waktu itu, ketika kita bikin pendapatan jadi penyiar 10 tahun, secara finansial kita hanya mengembangkan profesi bro. Iya, kita bahagia. Tetapi waktu itu kita ada gempuran finansial. Waktu itu gajinya sedikit, kecil. Kita bingung. Dilematis ingin tetap jadi menyalurkan hobi jadi penyiar radio di broadcast. Tapi di sisi lain bro, penghasilannya minim. Bagaimana ini? Nah, akhirnya sempat sebulan kami mencoba tidak lagi tertarik di dunia broadcasting di penyiar. Tetapi kami mencoba hilangkan itu, kami permak demikian, kami cari solusinya apa sih ketika penghasilan kami kurang. Nah, akhirnya kami coba paruh waktu. Kami manfaatkan, kami menulis artikel di media cetak, jadi penulis, kemudian kami terlibat di Sanggar Sakuntala waktu itu, pemain sandiwara radio ya waktu itu, sehingga kami ada penghasilan tambahan yang lain. Kami sempat terlibat di buku lembar kerja sekolah namanya Kuncoro, waktu itu di Solo ada lembar kerja Kuncoro. Nah, kalau penyebabnya penghasilan waktu itu, saya tetap jadi penyiar, saya hobi penyiar waktu itu, tetapi kami ada tambahan penghasilan. Paling tidak ada mata air penghasilan yang muncul waktu itu. Sehingga waktu itu stabilisasi kami untuk semangat on off jadi kami bisa atasi. Sehingga semangat kami jadi on dan on. Dan menariknya lagi bro, kalau kita punya fun, ya, fun waktu itu kita masih bujang, funnya cantik. Nah, itu kita tertarik berapi-api, semangat bro, semangat, seakan-akan ada masa depan gitu. Gitu. Oke, yang ketiga adalah capek super letih jiwa atau raga. Ini loh,
yang menyebabkan semangat on dan off. Kenapa sih di beberapa lembaga kadang-kadang adakan refreshing, kadang-kadang adakan anjang sana, ngadakan gathering, artinya ada, ini sebenarnya cara-cara mengusir capek, mengusir letih, sehingga paling tidak ada mekanisme dinamika sebulan itu diuangkan sekali untuk melakukan refresh pikiran kita. Sederhana. Loh, gimana caranya? Gampang. Datang ke tempat-tempat yang tidak bisa dilakukan atau yang jarang dilakukan. Kalau kita biasa di kantor, mungkin sekali tempo nengok kebun kita, sekali tempo nengok sawah kita, sekali tempo datang ke sungai. Nah, menikmati panorama yang baru, pandangan yang baru. Ya, kalau ibu-ibu, mbak mungkin datang ke mall sekedar lihat-lihat doang, nggak ada uang, nggak apa-apa, lihat-lihat doang gitu ya. Itu jadi capek, ketika super letih, super jiwa, jengkel, ya sudah. Apalagi di tempat pekerjaan sudah terjadi clash, ya, terjadi masalah kontra dengan pimpinan, dengan kawan. Ini menimbulkan capek jiwa, letih jiwa. Maka hindari itu. Konflik internal itu dihindari. Kalau tidak, wah, berabe bos. Yang keempat, miskin penyemangat, miskin motivasi, miskin motivator. Ibaratnya apa? Seperti lampu sentil, ya. Itu minyaknya mulai berkurang, ya. Sehingga tidak ada gairahnya. Ketika motor kehabisan bensin, nggak jalan bro, nggak jalan. Maka miskin penyemangat ini menjadi masalah bagi kita. Maka idealnya harus dijaga semangat kita. Bisa juga bekerja dengan semangat, oh saya kan sedang merencanakan nikah dengan si doi namanya Mutmainah. Saya persiapkan modal, saya harus nikahi dia, saya harus punya target tertentu. Nah, ada semangat. Oh ya, saya ini kan harus punya tabungan demi anak-anak saya besok baru kuliah atau sekolah. Nah, ini namanya menjadi anak kita, istri kita menjadi semangat bro. Masalahnya kalau belum punya istri, punya anak, mungkin semangatnya agak berkurang. Tetapi yakinlah, semangat ini dimunculkan dari jiwa kita, ya, dari jiwa kita. Kemudian yang kelima, kurang impian. Maksudnya bagaimana? Mimpi dengan impian beda bos. Kalau mimpi itu gak pernah terlaksana, hanya mimpi doang. Tetapi kalau impian ini wajib terlaksana. Biarpun harus berproses panjang, tapi harus terlaksana. Dulu sebelum jadi penyiar radio, saya latihannya ketika mandi. Saudara pendengar, nah gitu, di kamar mandi. Kadang di kamar sendiri, seakan-akan kita membaca berita. Informasi dari Kota Solo, hari ini diinformasi. Kadang-kadang begitu, seperti orang gila. Tetapi itu cara kita. Seakan-akan kita membayangkan kita itu besok akan siaran. Nah, gitu. Jadi itu yang perlu digaris, kurang impian. Kalau orang tidak ada impian sama sekali, ya sudah loyo bro. Ya betul-betul loyo. Seperti orang akan menghadapi nazar, seperti orang menghadapi ajal. Sudah tidak ada impian, kecuali impiannya ya surga saja. Gitu. Kemudian yang keenam, yang terakhir, tidak ada bonus. Nah, loh, bagaimana kalau ini kita itu usaha sendiri, kerja sendiri, bisnis, maka kita merencanakan bonus. Misalnya pendapatan kita maaf ya, ketika pada target tertentu mungkin akan dapat imbalan sekian, bisa juga itu bonus. Kalau kita sebagai karyawan atau kerja di perusahaan, bisa juga ada bonus, entah mungkin dari sisa hasil usaha atau koperasi, RPT misalnya juga bonus dari perseroan komanditernya atau perseroan terbatasnya, siapa tahu. Jadi bonus itu sebenarnya juga menjadi semangat ya. Kenapa tidak semangat? Karena tidak ada bonus, tidak ada rangsangan. Ya, idealnya kalau di sebuah perusahaan itu di sana dimunculkan konsep sistem bonus, sistem apresiasi. Maka yang terjadi gairahnya, logikanya tidak on off. Ya, tidak on off. Tetapi kalau masih on dan off berarti dipertanyakan.
gairah kerjanya itu mulai dipertanyakan begitu. Baik itu teman-teman, ada 6 penyebab on off di dalam pekerjaan kita. Yang pertama, tidak stabil atau kurang gairah. 2, tak lagi tertarik. Yang ketiga, capeknya super atau letih jiwa dan raga. Yang keempat, miskin penyemangat. Yang kelima, kurang impian. Yang keenam, tidak ada bonus. Semoga ada manfaatnya. Masih bersama kami Sukamto Sastro Dimejo Channel. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Sukses senantiasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.